Hai Sobat Antara, senang sekali ada Ovi dalam Berisik Berita Asik. Apa yang spesial dibahas kali ini? Tentu saya tentang kebaya. Sobat Antara pastinya tahu dong jika kebaya ini adalah salah satu pakaian tradisional yang sering sekali digunakan oleh perempuan di Indonesia. Bahkan belakangan ini jika kita update di sejumlah media atau bahkan sosial media, muncul mulai hashtag kebaya goes to UNESCO. Ini semakin membuat kita penasaran sebenarnya apa campaign dari kebaya goes to UNESCO. Sejak kapankah campaign ini mulai terdengar? Kita akan bahas lebih lanjut seperti apa tentang kebaya dan sampai kebaya goes to UNESCO bersama yang telah hadir hari ini di studio Antara. Ada pendiri dan koordinator komunitas perempuan berkebaya, Mbak Lia Natalia. Hai Mbak Lia. Hai Mbak Ovi. Senang sekali kalau misalnya lihat Mbak Lia di sejumlah artikel, itu pasti Ovi bakal nemuin adalah Mbak Lia Natalia keseharian selalu berkebaya. Iya. Yang ternyata sudah 8 tahun yang lalu ya Mbak Lia. Betul Mbak Ovi, udah 8 tahun kurang lebih ini. 8 tahun mulai mengkampanyekan gerakan berkebaya ini. Iya. Awalnya atau titik, mengapa sih Mbak Lia akhirnya tertarik untuk udah ini kebaya oke banget kok dipakai keseharian? Ya, jadi sebenarnya itu awalnya men-challenge diri sendiri kayak orang Indonesia itu kebetulan waktu itu naik gunung, waktu turun gunung saya pakai kebaya dan kain. Jadi di situ ngelihat bahwa wah ternyata nenek-nenek kita dulu itu enak ya, mereka berkebaya, berkain itu sudah biasa aja ke gunung, ke sawah, ke ladang, ke sungai, nyebrang lautan. Bahkan orang dulu berhaji kan berkain berkebaya tapi nggak pernah bilang ribet. Jadi cikal bakalnya tuh men-challenge diri, lalu ketemu teman-teman yang ternyata makin banyak yang orang yang suka berkebaya dan berkain itu nggak banyak ternyata. Cuma mungkin sama ini tercerai-berai. Jadi kurang lebih 8 tahun yang lalu saya men-challenge diri, lalu bertemu teman-teman yang sama, bikinlah komunitas perempuan berkebaya. Awalnya kita berempat. Iya. Oke. Dan lalu akhirnya bikin mendaki gunung. Ini menarik sekali karena mendaki gunung, image orang kalau berkebaya ini kan suka kadang ribet ya. Tadi udah di-mention satu. Belum lagi suka pegel katanya, sesek nafas. Iya. Kok bisa naik gunung akhirnya berkebaya gitu Mbak Lia? Ya sebenarnya ternyata itu di pikiran kita aja ya. Segala sesuatu itu biasa aja kok. Ini kan baju ya yang menutupi, fungsinya tetap menutupi tubuh dari cuaca dan macam-macam ya. Jadi untuk estetika ataupun untuk sopan santun maupun fungsi kesehatan ya. Jadi ini baju, mindset kita saja bahwa itu ribet. Ternyata ketika dijalani biasa saja Mbak Ovi, kita rasanya ya santai. Dan hari ini kita mulai pakai sneakers, kita macam-macam, kainnya juga kita nggak harus yang biasa-biasa aja, bisa kita modern dan makin cantik. Dan itu mengatur kepedean orang juga. Jadi dari situ sebenarnya ribet atau tidak itu ada di mindset kita. Jadi kalau orang bilang the power of mind, nah itu salah satu cara. Ternyata begitu dijalanin enggak dan jadi biasa saja. Ya, ini Mbak Lia akhirnya bersama 4 orang teman tadi mulai membuat komunitas yang sekarang komunitasnya sudah berjalan 8 tahun ya Mbak Lia. Ini tentunya banyak pasang surut bisa dibilang Mbak Lia untuk menjadi berbeda lah bisa dibilang ya Mbak Lia dari 8 tahun yang lalu di mana gaya kita mungkin lebih ke barat-baratan. Kalau sekarang mungkin mulai masif ya gerakan berkebaya. Nah itu bagaimana ketika Mbak Lia menghadapi hal tersebut? Jadi awalnya tuh kita sebenarnya karena kita suka, ya kan? Ini ketika orang suka jadi sebenarnya gerakan ini gerakan menyebarkan apa yang kita cintai, apa yang kita suka untuk dilihat sama orang. Awalnya memang sosial media berperan besar karena kita pasti hari ini semua punya gadget, semua punya paling tidak ada satu account sosmed ya. Nah di situ kita mainnya di sosmed. Sebenarnya awalnya cuman kampanyenya, campaign kita hanya naruh foto kita, entah sendiri atau bersama-sama. Lalu kita sering ngajak teman-teman yang nggak menggunakan kebaya pun, ayo ngumpul-ngumpul lucu ya gitu. Dan kemudian mungkin ide-idenya aja ya, orang lihat biasanya kebaya dipakai untuk ke undangan ya kalau di situ ya. Tapi kemudian kita pakai sehari-hari, naik kendaraan umum. Terus di berbagai acara ke kantor, itu orang mulai nanya dan wah lucu akhirnya orang-orang yang mungkin tadinya pengen juga jadi tertarik. Jadi sosial media sangat berperan. Lalu kemudian
dari itu kita punya komunitas, kita berempat itu muncullah komunitas perempuan berbahaya. Jadi peran media massa juga penting, karena kami tidak akan membuat komunitas ini kalau nggak pernah dipublikasi oleh media. Jadi karena waktu awal-awal teman-teman media ada yang lihat, oh bisa nggak diwawancara? Karena unik ya. Karena unik ya. Betul. Ini kayaknya makainya tiap hari ya. Iya sih, pengennya coba make setiap hari. Lalu kemudian mereka mulai wawancara, punya teman lain nggak? Oke, ngajakin teman. Nah dari situlah kita yang beberapa kali diwawancara ini kita nggak berbuat sesuatu tapi kita dapat diwawancara, rasanya berdosa gitu. Lalu yuk ngumpulin orang-orang aja. Awalnya sesimpel itu, ngumpulin orang. Visi misi awal itu hanya untuk bagaimana orang menjadi pengingat bahwa orang Indonesia tuh punya busana tradisional, tradisi perempuannya itu ya kayak gini. Jadi kita mikir panjang bahwa mungkin karena kita lihat kan akulturasi budaya yang masuk kan banyak dari barat, dari timur dan lain-lain. Itu kan proses budaya ya yang terjadi. Nah, bagaimana supaya orang tidak lupa itu kita pakai. Jadi kita pakai itu sebenarnya menggunakan kebaya awalnya hanya niatnya untuk supaya pengingat bahwa kita punya baju tradisional buat generasi yang di bawah kita paling nggak pernah lihat. Kalau akhirnya hari ini orang ikut dan kemudian menjadi gerakan, bahkan ada gerakan untuk berusaha supaya kebaya ke UNESCO, itu bonus dalam perjalanan sekitar 8 tahun ini. Ya, selama 8 tahun sebenarnya gerakan dan campaign ini sudah dilakukan oleh Mbak Lia dan tim ya, dan dengan komunitas. Nah, kalau boleh tahu sedikit, komunitasnya ini tersebar di Jakarta saja kah atau gimana? Dari 4 ini akhirnya? Jadi dari berempat ini awalnya memang mulai di Jakarta. Lalu kemudian dulu saya ikut juga membidani ada di Jogja, Bogor, kemudian di Bali. Lalu kita ada juga tuh di Jawa Tengah. Nah, ini ada sebenarnya di luar yang tadi saya sebutkan, tapi jumlahnya tidak signifikan. Jadi jadi dia attach-nya dengan Jakarta. Ada Bandung juga. Kemudian tuh bahkan di luar negeri. Jadi perempuan-perempuan Indonesia di luar negeri, kemudian mereka juga ikut. Jadi dari awal, dari sekitar 2014, 2015 itu banyak sekali teman-teman perempuan Indonesia yang ada dimanapun, mereka kemudian mengirimkan foto-foto ketika mereka bersama-sama menggunakan kebaya. Mungkin pada momen-momen tertentu, misalnya seperti 17 Agustus, itu akan dikirim. Jadi memang sudah dari awal gerakan ini sudah banyak bahwa kita nggak cuma di Indonesia loh pakai kebayanya, tapi ini bajunya orang Indonesia. Jadi kita pakai. Jadi ini kayak awalnya kami ini statement politik, saya orang Indonesia. Itu. Karena memang ini sudah ada sejak zaman dahulu ya. Bahkan kalau kita lihat beberapa buku-buku postingan Kartini menggunakan kebaya yang udah ada sejak ratusan tahun yang lalu ya, Mbak Lia ya. Jadi sebenarnya kebaya ini dibuat di sini karena memang ini untuk orang tropis, orang di wilayah tropis yang kemudian mengadopsi banyak hal. Karena kebaya itu kemudian pasti ada akulturasi budaya ya. Itu dari barat paling banyak, lalu dengan tradisi timur. Jadi memang kita ini menjadi salah satu yang bisa kita klaim juga bahwa ini memang punyanya orang Indonesia karena memang dibuat di sini, dimodifikasi di sini. Dan orang selalu ada mengkerdilkan bahwa kebaya adalah Jawa, itu adalah proses politik yang harus kita hari ini rasakan dampaknya. Tapi sebenarnya agak salah kaprah kalau dari penelitiannya. Kebaya itu justru munculnya juga dari ujung-ujungnya Indonesia. Jadi dari barat dan timur. Dari Sabang sampai Merauke ya. Itu pasti kebayanya berbeda-beda. Benar Mbak Lia. Nah, sebenarnya pakem itu seperti apa Mbak Lia? Mungkin boleh di-share sedikit nih pakem berkebaya. Jadi gini Mbak Ovi, kalau bilang kebaya itu sebenarnya tutupannya di depan aja. Pakemnya sesimpel itu. Karena ada dari akar kata. Asal kata itu kan kabai dan abaya. Kabai itu bahasa Persia artinya coat. Jadi kalau coat kan berarti kan mantel panjang. Makanya kebaya itu awalnya panjang. Itu bisa dilihat sehari ini misalnya orang bilang kebaya Melayu. Kebaya Melayu itu panjang, jadi memang dia menutupi hampir mata kaki. Oh, sampai mata kaki ya? Iya, jadi yang ujung kain itu kelihatannya sangat sedikit. Tapi lucu, dia panjang memang.
Karena dari asal Iya. kata coat tadi ya Iya, ternyata. coat Oke. kabai ya. Dia jadi mantel panjang. Lalu abaya kan menutupi bagian tubuh, jadi diselempangkan lah. Itu abaya itu ya, dia begini kan. Karena itu abaya itu tutupannya di depan. Tutup bukanya di depan. Kalau yang di belakang, yang mungkin dilihat yang di resleting atau apa itu udah modifikasi. Jadi itu kita patokannya lebih ke sana kok. Jadi Baik. sebenarnya itu blus ya atau coat sekalian. Yang panjang. Jadi, iya, jadi Melayu itu masih panjang sekali. Jawa awal-awal juga panjang untuk di keraton, panjang sekali sama. Dan Minang mungkin lebih naik. Rata-rata Indonesia Timur juga panjang. Panjang. Jadi awalnya muncul dari Sumatera dan Maluku. Maluku banyak sekali pengaruh Portugisnya, jadi dia agak, kalau tangan kebaya di sana mungkin lebih kayak kemeja. Oke. Ya, dan yang sehari-hari mereka membuatnya juga selalu supaya mungkin tidak kainnya itu tidak kemana-mana, jadi dia ada diikat biasanya pakai karet atau tali di ujungnya, jadi dia kelihatannya manis gitu. Namanya Atau juga memang- cinta ya. Iya, Kalau benar. cinta jadi pengen tahu ya. Iya, Nah gitu. keponya keras ya. Kepo keras. Nah itu dari Sunda aja itu saya baru tahu sekitar 5 dari sekian banyak. Jadi memang kita berinteraksi kemudian dengan orang-orang yang lebih senior dari kita, yang kemudian mereka tahu. Nah ini juga masih terus perlu digali. Oke. Bahkan kalau bisa itu memang harus dicari bener nih asal muasalnya seperti apa, ada nggak bukti sejarahnya, ada nggak jejak sejarahnya. Misalnya kan kalau kita lihat ada relief-relief di candi. Nah itu kan pada masa ketika kita perempuannya bagian atasnya masih topless, belum Kemben biasanya dulu ya? Dulu Atau malah sudah? topless. Oke. Iya, tidak menggunakan apa-apa. Tidak menggunakan apa-apa. Jadi hanya yang digunakan kain di bawah. Status sosial orang ditentukan dari perhiasan. Gitu. Jadi memang menutup bagian atas hanya dengan perhiasan. Baik. Berarti mungkin yang bisa saya tangkap saat ini sebenarnya belum ada yang pasti tentang sejarah dari kebaya itu ya Mbak Lia, atau bagaimana sebenarnya di Indonesia? Masih perlu dibuat lagi lebih detail. Karena yang saya sempat buat adalah itu memang langkah awal, mengoleksi dari baru sebatas akar kata, jenis-jenisnya, perkembangan awal muasalnya itu ada di mana, dan ini masih punya ruang debat yang sangat luas, yang perlu kita mudah-mudahan banyak teman-teman yang lain yang mau ikut meneliti ini, karena memang masih ada ruang debat yang luas. Kita perlu banyak orang yang ngasih tahu, oh ini ada yang ini, buktinya ini. Iya, terutama tentang asal muasal kebaya itu dari mana. Bahkan kalau Mbak Lia sendiri dengan teman-teman mungkin sempat mengeluarkan buku juga ya Mbak Lia tentang jenis-jenis kebaya. Dan itu pasti riset yang luar biasa. Iya, mau nggak mau ya Mbak, namanya cinta kan. Iya betul. Nah kalau kita cinta menggunakan kebaya, mungkin yang jadi pertanyaan juga akhirnya, apakah kebaya ini harus dipadu-padankan dengan kain? Karena zaman sekarang banyak juga orang menggunakan celana, atau bagaimana sebenarnya Mbak Lia? Sebenarnya kita mau fleksibel ya Mbak. Kita tetap belajar pakem. Artinya orang Melayu, orang Minang, orang Sulawesi, atau orang Maluku, kemudian orang Jawa sendiri, Jogja, Solo aja beda, Jawa Timur beda, Madura beda, Bali beda. Kita paling tidak kita tahu pakemnya pada saat mana kita menggunakan seperti apa. Tapi untuk keseharian sebenarnya lebih fleksibel. Kenapa? Busana ini, kebaya ini kan busana ya, fashion itu kan juga mengikuti perkembangan zaman. Kalau mungkin kan sempat itu banyak yang memperdebatkan kok pakai sneakers gitu ya. Mungkin waktu dulu orang belum ada sneakers, dan kemampuan orang untuk membeli juga kan sepatu atau apa, dan harus pakai slop. Kalau hari ini kita pakai slop ya agak ribet ya untuk kita yang mobilitasnya sangat tinggi, harus naik turun kendaraan umum sangat dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Nah itu tidak fleksibel. Jadi sebenarnya kita santai saja bahwa itu dipadu-padankan juga dengan celana panjang, it's okay, bagus kok, masih bisa. Kemudian kainnya dimodelin macam-macam nggak apa-apa. Mungkin kalau kita berpakem ria,
itu pada saat kita acara resmi. Ya, misalnya harus pakai adat misalnya ya. Kadang kalau misalnya contoh saja perkawinan di Jawa itu ternyata emang ada pakem kebaya yang seharusnya seperti apa, kainnya sebagaimana gitu betul. ya. Karena kalau misalnya kita berbicara kebudayaan mungkin sekarang lebih fleksibel seperti kata Mbak Lia ya. Kalau misalnya kita kaku nanti takutnya image kuno itu masih melekat, terutama di kalangan milenial, Gen Z masih menganggap seperti itu. Tapi positif banget ya teman-teman Gen Z milenial itu positif banget responnya, dan memang kita budaya itu adalah bentuk civilization ya. Ketika dia itu produk perkembangan manusia, berarti dia harus fleksibel, dia harus macam-macam. Jadi nggak harus kaku bahwa kita belajar pakem, kita belajar misalnya jenis-jenis kain. Jangan pakai kain ini kalau ke mana misalnya. Jangan sampai kita pakai kain yang untuk orang meninggal kita pakai ke pernikahan misalnya. Itu kan doa jelek misal. Ya itu yang perlu kita pelajari. Dan kita harus paling nggak ketika sudah makin cinta pasti mau belajar deh, pasti mau belajar. Dan ketika belajar itu kita tahu oh ini ya ternyata kondenya aja macam-macam. Dan di situ kita belajar bahwa oh di Indonesia nih bila mana pakai konde cepok kayak gini, bila mana, itu banyak luar biasa. Kita tuh ngomongin kebaya itu cuma satu. Padanannya itu kemudian akan banyak sekali, dan itu kemudian yang tradisi-tradisi kita yang luar biasa. Jadi memang budaya itu ya fashion ini akan ke lain-lainnya, termasuk menghidupkan industri-industri kecil. Benar. Karena sekarang sudah banyak akhirnya yang menyuarakan penggunaan kebaya ya. Betul. 8 tahun perjalanan sekarang baru mulai terlihat ya Mbak Lia ya. Bahkan akhirnya muncul hashtag kebaya goes to UNESCO. That's true. Ya ini bagaimana Mbak Lia melihat hal tersebut? Maksudnya Mbak Lia sendiri sudah mengkampanye sejak 8 tahun yang lalu. Sekarang akhirnya muncul banyak juga komunitas yang sifatnya positif Mbak Lia untuk mendukung gerakan ini. Iya, bagus banget karena juga banyak teman-teman yang kemudian membuat komunitas-komunitas baru itu memang awalnya juga bergabung atau punya irisan dengan komunitas perempuan berkebaya, dan kita mensupport itu bagus semua. Bahkan ketika ide kebaya goes, misalnya Selasa berkebaya, kemudian kebaya goes to UNESCO, itu semua bagus. Mau ada hari kebaya nasional itu bagus. Jadi sekarang ini kan yang benar-benar diseriusin adalah sampai ada bentuk seknasnya, itu adalah kebaya goes to UNESCO dan hari kebaya nasional untuk di dalam negerinya. Nah kampanye-kampanye ini kan sebenarnya dari perempuan berbaya itu dari 2017 kebaya goes to UNESCO itu mulai didengungkan dari 2017. Nah itu dari kita masih hanya di komunitas perempuan berkebaya. Tapi memang karena ini komunitas dan ini komunitas cinta budaya, banyak juga teman-teman lain yang mungkin tidak spesifik mencantumkan namanya kebaya di sana, yang memang juga mendukung. Misalnya teman-teman dari komunitas cinta berkain, itu kan kain padanannya kemudian gampang dengan baju kurung dan kemudian atau dengan kebaya. Karena kebaya ini hanya salah satu busana tradisional Indonesia. Jadi kebaya ini juga adalah salah satu cara kita masuk untuk orang melihat bahwa oh budaya kita luar biasa. Jadi bersyukur karena hari ini banyak kemudian mulai melirik ya, makanya sekarang kita lihat tari-tarian kita hidup. Jadi mulai lagi ketika beracara, kemudian mulai dengan tarian sambutan, selamat datang, tradisi yang lain, kemudian musik-musik instrumen tradisional kita kemudian muncul semua orang berusaha berlomba-lomba untuk ayo ini kita dulu punya tradisi ini. Nah membangkitkan itu lagi ya, membangkitkan memori-memori yang hampir padam tentang tradisi leluhur yang memang kaya banget. Jadi kalau kita bicara Indonesia tuh luar biasa kaya. Kenapa kita butuh satu? Kenapa kebaya? Kita butuh satu untuk satu persatu kita masukkan sebagai ini loh punyanya Indonesia kayak seperti ini. Gitu. Jadi harus kita klaim juga ya. Harus nah, membahas tentang klaim ini relate juga dengan kebaya goes to UNESCO. Perjalanannya sejauh ini sudah seperti apa, Mbak Lia amati? Apakah masih proses yang panjang? Karena ini kan 8 tahun baru mulai sounding di tahun 2017. Sekarang 2022 masif lagi gerakan ini.
perjalanannya seperti apa Mbak Lia? Jadi masih panjang sekali kalau bicaranya ya, tapi ya namanya waktu berlalu tidak terasa, itu juga hal yang mungkin kan terjadi. Karena kita nggak berasa udah 8 tahun juga mulai berkebaya ini ya. Lalu ini masih panjang Mbak. Jadi memang di dalam negeri sendiri harus terdaftar dulu, masuk di dalam daftar inventaris Kementerian Kemendikbud ya, Kemendikbud. Itu ada istilahnya KNIU, harus masuk ke sana. Untuk masuk ke sana prosesnya juga harus panjang. Tapi ini di sini kita udah lihat bahwa pemerintah memang berperan ya, dengan terbentuknya Seknas. Kemudian kita lihat bahwa misalnya dari KSP, dari kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri. Ini kan upaya kita untuk kebaya goes to UNESCO itu kan semua elemen. Jadi tidak hanya aktor negara, tapi harus juga aktor non negara. Aktor non negara ini ya individu, komunitas-komunitas, gerakan di dalam negeri itu banyak ya. Lalu kemudian aktor negara itu pasti ketika kita mau ke UNESCO itu pasti harus negara yang maju. Lalu prosesnya juga untuk resminya itu harus tetap lewat negara. Di dalam negeri itu di Kemendikbud itu nanti diverifikasi juga Kemendikbud, kemudian PMK, itu semua itu terkait, memang sangat terkait. Jadi mereka yang akan nanti memproses lebih lanjut. Nah, ini saat ini nih kita masih berproses di dalam negeri, masih perlu banyak penelitian bahwa memang ini punya kita. Lalu harus dilihat juga dampak apa sih kalau ini dijadikan warisan dunia tak benda dari Indonesia, apa sih dampaknya buat masyarakat, itu yang paling penting sebenarnya. Saya bisa menyampaikan bahwa memang ketika kita berkain dan berkebaya dan kemudian makin masif, itu industri ikutannya itu muncul. Misalnya kain aja sudah industri tekstil kan, kemudian udah pasti ada penjahitnya, kemudian aksesorisnya, kemudian stopnya, tasnya dan lain-lain. Jadi memang perintilannya, kemudian selendangnya lah, kipasnya lah, itu semua industri ikutan. Jadi ada turisnya juga, turismenya juga. Karena orang kemudian datanglah ke tempat-tempat perayaan, orang belajarlah membatik, orang belajarlah menenun dan lain-lain. Nah, itu memang ada dampak ekonomi. Nah, ini harus semua diukur dulu, Mbak. Jadi memang proses itu proses yang cukup serius, harus secara akademis bisa dibuktikan semua. Masuk, kemudian harus masuk ke KNIU tadi di pemerintah, baru kita berproses panjang ke sana. Gitu. Wah, ternyata panjang ya. Kalau saya bilang mungkin sebagai orang awam ribet juga, tidak segampang kita cuman ikutan pakai hashtag kebaya goes to UNESCO. Perjalanan panjang, tapi mungkin yang bisa dilakukan saya nih Mbak Lia adalah mulai menggunakan kebaya, terus menyuarakan di keluarga lah. Karena dari yang paling kecil nanti siapa tahu bisa menyebar ya. Betul. Seperti perjuangan Mbak Lia sendiri. Support pemerintah juga ternyata cukup besar untuk gerakan ini dan sangat signifikan. Lalu juga untuk Mbak Lia sendiri saat ini yang dikerjakan selain campaign juga melakukan penelitian ya Mbak Lia ya. Kalau misalnya jadi kita kan memang harus ya paralel gitu ya. Misalnya kita membuat buku-buku inspirasi budaya misalnya kita menulis kalau supaya membuktikan bahwa berkebaya itu tidak ribet. Misalnya kita menginspirasi orang bahwa kok kita bisa backpacker, kalau kita bisa jalan-jalan ke dalam negeri maupun luar negeri, kita berkebaya dan kita santai saja. Kita nggak perlu yang bagaimana naik turun kendaraan umum, literally. Nggak kuno dan malu sebenarnya ya, harusnya bangga gitu. Dan keren banget gitu lah. Bisa tetap kelihatan cantik, menarik, atraktif, tetap tidak repot, tapi nilainya beda gitu, eksklusif. Jadi memang itu banyak, jadi kita membuat buku penelitian, bahkan ini juga gerakan ini sudah juga banyak teman-teman lain yang melakukan penelitian. Kalau saya juga sampai termasuk tadi proses yang ke UNESCO itu juga masuk dalam bagian penelitian. Kalau ada juga dari segi antropologi. Nah, sejarah nih yang masih butuh banyak godokan lagi ya. Karena memang sumbernya sangat sedikit sampai saat ini. Berarti memang masih mengembangkan juga bersama teman-teman lain. Masih, mudah-mudahan bisa goals, dan yang pastinya kebaya goes to UNESCO juga bukan hanya hashtag ya. Kita harapkan supaya lebih dipercepat, semua perempuan Indonesia bangga berkebaya, itu yang paling penting ya Mbak Lia. Betul. Nah,
Tanpa terasa sebenarnya obrolan tentang kebaya ini pasti tidak akan ada habisnya. 8 tahun Mbak Lia menyuarakan, dipersingkat sekarang tentu sangat egois ya Mbak Lia, tapi apa daya waktu juga yang memisahkan kita. Betul. Mungkin terakhir Mbak Lia, kira-kira pesan untuk Sobat Antara di luar sana terkait penggunaan kebaya sendiri, atau apa yang ingin Mbak Lia sampaikan sebagai seseorang yang memang penggiat untuk menyuarakan gerakan berkebaya, silakan. Jadi kalau mau bicara tentang apapun itu budaya kita, mau kita promosikan dimanapun, semuanya harus dimulai dari saya. Jadi gerakan ini tidak akan bertambah besar kalau tidak ada saya dan saya yang lain. Jadi memang perlu kita mencintai, kemudian tidak hanya sampai sebatas mencintai, tapi melakukan. Memang perjuangan untuk bagaimana kita mengembangkan, mengkapitalisasi budaya kita itu. Jadi kalau melestarikan berarti dia sudah mati suri gitu ya. Tapi kalau kita mengembangkan kebudayaan kita, ini memang butuh banyak agennya. Agennya ya saya dan saya gitu ya. Saya yang lain. Ini saya selalu bilang ketika orang tanya gimana kita bisa berhasil, semuanya dimulai dari saya. Ketika saya cinta, saya sebarkan cinta saya, maka gerakan cinta ini akan disambut oleh banyak orang. Jadi tetap positif, hal-hal positif akan bertemu dengan hal positif lain, dan itu menjadi sesuatu yang baik buat bangsa dan negara. Betul. Wah, kata-kata yang luar biasa, karena berarti harus mulai dari saya dulu. Betul. Untuk melahirkan saya yang lain, dan tentu saja menyebarkan cinta mulai dari diri kita, cinta berkebaya, dan nanti akan menularkan ke orang lain. Betul. Ya Mbak Lia. Terima kasih Mbak Lia, obrolan yang luar biasa, dan tentunya kami harapkan obrolan ini bisa menjadi sebuah pemahaman baru, inspirasi baru untuk kita semua bahwa Indonesia memiliki satu kebaya yang harus kita banggakan. Tidak usah malu, tidak ada kata kuno ya Mbak Lia. Betul. Ini saatnya kita mulai dari sekarang. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk Sobat Antara, dan sampai berjumpa di episode berisik selanjutnya. Bye.